Kabut tipis selalu turun lebih cepat di kilometer 142 jalur Pantura, tepat di pinggiran Kecamatan Losarang, Indramayu. Disinilah pada tahun 2011, sebuah warung makan sederhana bernama Sigo Adem berdiri di atas tanah sewaan yang berbatasan langsung dengan petak sawah tada hujan. Pemiliknya adalah sepasang suami istri parubaya, Sugeng dan Lastri, yang merantau dari pinggiran Boyolali dengan modal nekat dan resep soto, ayam kampung yang mereka warisi secara turun-temurun. Pada bulan-bulan awal, warung itu sempat menjadi sandaran hidup yang menjanjikan. Tempat para sopir truk ekspedisi antar pulau menepi untuk sekadar meluruskan kaki atau menikmati segelas kopi hitam pekat di tengah malam yang jenuh. Namun, roda nasib berputar terlalu cepat ketika sebuah rumah makan modern berfasilitas parkir luas resmi dibuka hanya berjarak 50 meter dari lapak bambu milik Sugeng. Kehilangan pelanggan terjadi seperti air yang surut secara mendadak di muara, menyisakan keheningan yang mencekik di bawah atap asbes warung Sigo Adem Sugeng, yang dasarnya adalah seorang pria pendiam dengan gurat wajah. Keras khas pekerja lapangan, mulai menghabiskan malam-malamnya dengan menatap jalan raya yang lowong sambil menghitung sisa tabungan yang kian menipis. Sementara itu, Lastri sering kali kedapatan menangis di sudut dapur, meratapi tumpukan bahan makanan yang membusuk karena tidak ada satupun mangkuk soto yang terjual selama 3 hari berturut-turut. Utang modal pada tengkulak pasar lokal mulai jatuh tempo, dan ancaman penggusuran paksa oleh pemilik tanah kian nyata terdengar setiap awal bulan. Di titik nadir inilah, ketika akal sehat mulai lumpuh oleh keputusasaan, seorang pria tua bermata juling bernama Mbah Karsun datang menepi di warung mereka saat hujan badai melanda kawasan tersebut. Mbah Karsun bukanlah orang asing di kalangan spiritualis hitam daerah pesisir. Ia dikenal sebagai perantara bagi mereka yang ingin menempuh jalan belakang demi membalikan keadaan finansial secara instan sambil menyeruput kopi gratis yang disuguhkan Lastri. Pria tua itu tidak berbicara tentang pelaris biasa atau jimat pengasihan yang umum dipakai pedagang kecil. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar di antara deru mesin truk yang melintas, mengenalkan sebuah ritus kuno dari tanah Jawa bagian timur yang disebut popokan. Sugeng sempat bergidik ketika mendengar syarat awal yang disebutkan. Ritual ini tidak meminta tumbal nyawa di muka, melainkan kerelaan untuk menukar martabat, kebersihan fisik, dan akal sehat pelakunya dengan sebuah ilusi kemakmuran yang mutlak. Tekanan ekonomi yang teramat, pekach akhirnya meruntuhkan benteng moral terakhir yang dimiliki oleh kepala keluarga tersebut. Tepat pada malam Jumat Kliwon di pertengahan bulan Oktober, berbekal petunjuk terperinci dari Mbah Karsun, Sugeng melakukan perjalanan rahasia menuju sebuah pemakaman tua yang terbengkalai di daerah lumbung padi jajaran hutan jati, tidak jauh dari perbatasan Subang. Di sana, di bawah pohon beringin yang akarnya mencuat seperti jemari raksasa dari dalam tanah, ia harus telanjang bulat dan membasuh seluruh tubuhnya menggunakan air curahan dari selokan pasar yang paling busuk. Prosesi itu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah maklumat bahwa sang pelaku siap merendahkan dirinya, setara dengan entitas paling nista di alam metafisika. Dalam kesunyian malam yang pekat, bau busuk dari tubuh Sugeng mulai memicu kedatangan sesuatu yang bergerak perlahan dari balik kegelapan semak belukar. Entitas yang merayap mendekat itu tidak memiliki wujud manusia yang utuh. Ia menyerupai gumpalan daging besar berbulu hitam legam yang basah, dengan permukaan kulit yang terus-menerus mengeluarkan lendir pekat berwarna hijau kecoklatan. Bau yang menguar dari makhluk tersebut jauh lebih mengerikan daripada bangkai binatang yang membusuk beheriji bawah. Terik matahari, makhluk popokan itu tidak bersuara. Namun sepasang matanya yang kecil dan merah saga
menatap lurus ke dalam bola mata Sugeng, mengirimkan sebuah gelombang instruksi gaib langsung ke dalam kepalanya. Perjanjian telah disepakati tanpa kata-kata, ditandai dengan makhluk tersebut yang menjilat dahi Sugeng, meninggalkan bekas lendir dingin yang berbau amis menyengat dan tidak bisa hilang. Meskipun dibasuh berulang kali, Sugeng kembali ke warungnya menjelang subuh dengan tatapan mata yang telah kosong, membawa sebuah konsekuensi besar yang mulai merayap di dalam dinding pengetahuannya. Lastri yang menyambutnya di pintu belakang langsung menutup hidung, nyaris muntah karena bau yang dibawa oleh suaminya begitu pekat dan asing. Seolah-olah Sugeng baru saja bangkit dari dalam septi tang tua. Namun, tidak ada waktu untuk menyesal atau mempertanyakan apa yang telah terjadi di dalam hutan jati tersebut. Ketika matahari pagi mulai terbit dan memancarkan cahayanya, di atas aspal basah jalur Pantura, atmosfer di sekitar warung Sigo Adem telah berubah secara drastis, menandakan bahwa entitas pelayan pesugihan itu telah mengambil posisinya di sudut tergelap bangunan tersebut. Perubahan yang terjadi pada hari pertama, setelah ritual luar biasa cepat sekaligus, membingungkan bagi siapa saja yang menyaksikannya dari luar. Sejak jam 7 pagi, Cigabuabus, pariwisata antar provinsi yang biasanya selalu melewati warung kecil, itu tiba-tiba mengerem mendadak dan memarkirkan kendaraannya. Jibau Jalan, tepat di depan Sigo Adem, para penumpang turun, berbondong-bondong dengan wajah kelaparan, memenuhi setiap sudut bangku kayu hingga beberapa di antaranya rela berdiri di area parkir demi mengantri semangkuk soto. Lastri terperangah di balik etalase kaca. Tangannya bergetar hebat saat menyendokkan nasi, sementara dompet kulit usang di laci. Meja kasir mulai terisi penuh oleh lembaran uang ratusan ribu rupiah dalam hitungan jam. Fenomena ini terlihat sangat natural di mata orang awam yang melintas. Seolah-olah warung tersebut memang sedang mendapatkan keberuntungan besar. Namun, di balik hiruk-pikuk kedatangan ratusan pelanggan itu, ada pemandangan sekilas yang hanya bisa ditangkap jika seseorang melihat dengan ketajaman batin yang utuh. Dari sudut dapur yang remang-remang, Sugeng melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana entitas berlendir itu bekerja tanpa henti di lenggit warung. Makhluk itu bergelantungan terbalik seperti kelelawar raksasa, mengunyah sesuatu yang tampak seperti kotoran hitam, lalu memuntahkan dan melemparkannya ke setiap piring, mangkuk, dan panci kuah soto yang sedang disajikan. Anehnya, material gaib yang menjijikan itu langsung melebur dan berubah wujud, menjadi uap beraroma sangat harum ketika menyentuh makanan, membuat para pelanggan menyantap hidangan tersebut dengan lahap, bahkan sampai menjilati sisa kuah di dasar mangkuk. Ketakutan yang mendalam mulai merayap di dada Lastri ketika ia menyadari bahwa aroma harum yang dicium oleh para pembeli berbanding terbalik dengan apa yang ditangkap oleh indera penciumannya sendiri. Setiap kali ia berjalan mendekati area meja makan, bau busuk menyerupai kotoran manusia yang bercampur belerang begitu menusuk hidung, hingga ia harus berkali menahan muntah di depan pelanggan. Ia melihat para sopir truk memuji rasa soto ayamnya sebagai yang terbaik di sepanjang jalur utara. Padahal Lastri tahu persis bahwa bumbu yang ia gunakan hari itu tidak berbeda dengan bumbu yang membuat warungnya sepi seminggu lalu. Kontras yang mengerikan ini menciptakan disonansi kognitif yang hebat di dalam benak sang istri, membuatnya merasa seperti sedang memberi makan racun kepada ratusan orang asing. Ketika malam tiba dan warung akhirnya ditutup karena seluruh bahan makanan habis tak tersisa, keheningan yang kembali datang terasa jauh lebih menakutkan daripada saat mereka tidak memiliki uang. Sugeng duduk di lantai dapur yang becek, menolak untuk mandi atau membersihkan diri meskipun tubuhnya kini telah dipenuhi oleh bintik-bintik merah akibat alergi lendir gaib. Sesuai dengan instruksi gaib popokan,
Pelaku pesugihan tidak boleh membersihkan tempat usaha mereka secara menyeluruh. Sisa-sisa kotoran fisik ende, piring kotor, sengaja dibiarkan menumpuk di sudut ruangan sebagai bentuk penghormatan kepada sang makhluk. Lastri hanya bisa terpaku di ambang pintu kamar, memandangi suaminya yang mulai terbiasa membiarkan lalat-lalat hijau merayap di atas permukaan kulit lengannya. Keuntungan finansial yang berlipat ganda dalam hitungan hari membuat mereka mampu melunasi seluruh utang pada tengkulak dalam waktu kurang dari 1 minggu. Namun, uang-uang yang mereka simpan di dalam lemari pakaian di kamar belakang mulai menunjukkan keanehan tersendiri. Setiap kali lemari dibuka, lembaran uang tersebut selalu terasa basah dan mengeluarkan bau anyir yang khas. Seolah-olah uang itu baru saja ditarik dari dalam perut bumi yang berlumpur. Lastri menyadari bahwa kemakmuran ini bukanlah sebuah berkah, melainkan sebuah pinjaman dengan bunga psikologis yang teramat tinggi. Setiap rupiah yang masuk ke dalam rumah mereka sebanding dengan hilangnya 1% rasa kemanusiaan dan kebersihan yang pernah mereka miliki sebagai manusia. Nur Mau, tetangga sebelah, seorang pemilik bengkel tambal ban bernama Pak Joko, mulai menaruh curiga yang mendalam terhadap perkembangan pesat. Warung Sigo adem, ia sering kali mendapati bau busuk yang sangat menyengat mengalir dari arah dapur warung. Sugeng setiap kali angin malam berembus ke arah barat. Lebih dari itu, beberapa kali Pak Joko melihat bayangan hitam besar yang tidak memiliki bentuk konsisten sedang merayap di atas atap asbes warung tersebut pada jam-jam krusial. Menjelang tengah malam, kecurigaan lingkungan sekitar mulai terbangun secara perlahan, menciptakan sekat isolasi sosial yang secara tidak langsung memaksa Sugeng dan Lastri untuk semakin menutup diri dari pergaulan dunia luar. 1 bulan berjalannya pesugihan popokan, kondisi fisik dan mental Sugeng mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun secara finansial, ia kini dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di kampung halamannya. Kulitnya yang dahulu sawo matang bersih kini berubah menjadi keabu-abuan, dipenuhi oleh lapisan tipis menyerupai kerak yang memancarkan bau apak yang pekat. Perjanjian popokan menuntut pelaku untuk tidak menyentuh air bersih untuk keperluan bersuci. Sugeng hanya diperbolehkan membasuh diri menggunakan air sumur tua yang sengaja ia cemari dengan bangkai binatang atau sampah dapur. Ritual pembersihan diri yang menyimpang ini dilakukan setiap malam. Selasa Kliwon di belakang warung, di bawah pengawasan langsung dari entitas berbulu yang setia mendekam di atas dahan pohon pisang kipas dekat sumur. Lastri mulai merasakan siksaan batin yang luar biasa karena ia harus berbagi tempat tidur dengan seorang pria yang kini penampilannya lebih mirip dengan mayat hidup yang berjalan. Setiap kali ia mencoba membujuk suaminya untuk pergi ke dokter di kota Indramayu guna mengobati penyakit kulitnya yang kian parah, Sugeng selalu menanggapi dengan amarah yang meledak-ledak. Suara Sugeng pun telah berubah menjadi lebih berat dan parau. Seringkali terselip desisan asing yang bukan merupakan karakter aslinya. Sang suami menegaskan bahwa jika mereka melanggar satu saja pantangan kebersihan yang telah ditetapkan oleh Mbah Karsun, maka seluruh kekayaan mereka akan lenyap dalam semalam dan makhluk popokan akan berbalik memopoki wajah dan seluruh keturunan mereka dengan kutukan kemiskinan yang permanen. Kondisi dalam warung sendiri kini sudah berada di tahap yang sangat memprihatinkan bagi ukuran standar kesehatan manusia. Namun anehnya, hal itu tidak mengurangi minat pembeli sedikit pun. Lalat-lalat hijau berukuran besar berterbangan di area ruang makan, menempel pada permukaan meja yang lengket oleh minyak dan sisa kuah yang sengaja tidak dilap dengan bersih. Bagi para pelanggan yang datang dari luar kota, lalat-lalat itu entah bagaimana terlihat, seperti hiasan atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Mereka tetap makan dengan antusiasme yang tinggi, seolah-olah sedang berada di dalam restoran bintang 5 yang higienis.
Penglihatan para pembeli telah dimanipulasi sepenuhnya oleh kabut gaib yang ditiupkan oleh makhluk popokan setiap kali pintu warung dibuka. Pernah suatu ketika, seorang pemuda setempat yang dikenal memiliki kemampuan spiritual murni mencoba untuk makan di warung Sigo Adem karena penasaran dengan rumor yang beredar luas. Baru saja ia melangkah melewati batas pintu depan, pemuda itu langsung jatuh tersungkur dan muntah darah hitam di atas lantai tanah. Di matanya yang terbuka, ia tidak melihat warung makan yang ramai, melainkan sebuah ruangan pengap yang seluruh dinding dan lantainya dilapisi oleh kotoran manusia yang tebal dan membusuk dengan potong daging busuk yang bergantungan di atas langit-langit. Sugeng yang melihat kejadian itu segera memerintahkan karyawannya untuk mengusir pemuda tersebut keluar dari area warung. Menuduhnya sedang mengalami kesurupan akibat belum sarapan. Isolasi yang dialami oleh keluarga Sugeng kini tidak hanya datang dari tetangga, melainkan juga dari kerabat dekat mereka yang berada di Boyolali. Kakak kandung Lastri yang sempat datang berkunjung untuk meminjam modal usaha langsung pulang pada hari yang sama setelah melihat kondisi rumah belakang yang menyatu dengan warung. Yap, ia menggambarkan rumah adiknya seperti sebuah kandang binatang yang tidak terurus, dengan bau yang membuat dada sesak dan suasana suram yang membuat siapa saja tidak betah berlama di dalamnya. Kepergian kerabat tersebut disusul dengan penutupan diri Lastri secara total. Ia mulai berhenti keluar rumah untuk berbelanja ke pasar, menyerahkan seluruh urusan, pasokan bahan baku kepada seorang kurir sewaan yang bersedia, dibayar mahal tanpa banyak tanya. Di tengah kekayaan yang melimpah, rasa cemas dan paranoia menjadi makanan sehari bagi Lastri. Ia sering kali terjaga di sepertiga malam, mendengarkan suara-suara aneh yang berasal dari ruang utama, warung yang terletak di depan kamarnya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang basah dan berat sedang diseret di atas lantai, disusul dengan bunyi plak-pluk yang konstan suara entitas, popokan yang sedang melemparkan material gaibnya ke setiap sudut ruangan untuk memperbarui energi pelaris menjelang hari esok. Di dalam kegelapan kamar yang berbau busuk itu, Lastri hanya bisa memeluk lututnya sambil menangis pelan, menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam lembah hitam yang tidak memiliki jalan kembali. Kecurigaan masyarakat sekitar Losarang akhirnya mencapai puncaknya pada awal tahun 2012, ketika beberapa warga mulai mengalami fenomena aneh yang bersumber dari aktivitas malam hari di warung Sigo Adem. Pak Joko, si tukang tambal ban, menggalang kekuatan dengan 2 orang ronda malam untuk melakukan pengamatan rahasia dari balik rumpun bambu yang terletak di seberang jalan raya. Mereka membawa kamera saku digital dengan harapan bisa mengabadikan bukti fisik dari praktik pesugihan yang selama ini menjadi buah bibir di kalangan penduduk desa. Malam itu, cuaca sangat mendukung aksi mereka. Bulan tertutup awan tebal dan gerimis mulai turun, menciptakan atmosfer yang senyap dan dingin di sepanjang jalur Pantura. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika seluruh lampu jalan telah dipadamkan dan warung Sigo Adem tampak gelap gulita dari depan, para pengintai melihat siluet Sugeng keluar dari pintu samping dengan hanya mengenakan kain, sarung yang kotor dan robek-robek. Pria itu berjalan merangkak di atas tanah berlumpur menuju ke area samping warung, tempat sebuah tong kayu besar berisi air limbah diletakkan. Dari balik kegelapan semak jepun, muncul sesosok makhluk bertubuh, bengkak dengan bulu kasar yang basah kuyup oleh lendir. Makhluk itu berdiri tepat di samping Sugeng, menempelkan tubuhnya yang menjijikkan ke punggung sang pelaku pesugihan. Warga yang menyaksikan pemandangan tersebut langsung membeku. Tenggorokan mereka tercekat oleh rasa takut yang luar biasa melihat interaksi fisik antara manusia dan setan pelaris tersebut. Makhluk popokan itu kemudian mulai memasukkan jemarinya yang panjang dan tidak bergelang ke dalam tong limbah.
Lalu dengan gerakan cepat melemparkan segumpal cairan hitam pekat ke arah dinding, papan warung dan ke udara terbuka di atas atap. Setiap kali gumpalan itu mendarat, terdengar suara desisan seperti daging yang terbakar, dibarengi dengan munculnya uap keperakan yang perlahan-lahan menyelimuti seluruh bangunan warung hingga fajar menyingsing. Salah seorang petaruh ronda yang mencoba mengambil foto. Pemandangan tersebut mendadak mengalami kebutaan sementara. Setelah kilatan lampu kamera menyala, kamera digital yang ia pegang langsung panas mendidih dan meleleh di telapak tangannya, menyisakan luka bakar kimiawi yang berbau belerang. Keesokan harinya, cerita tentang penampakan makhluk popokan di warung Sugeng menyebar seperti api yang menyambar bensin di seluruh kecamatan. Warga lokal mulai melakukan boikot massal secara diam-diam. Tidak ada satupun orang Indramayu yang mau menginjakan kaki atau membeli makanan di Sigo Adem, bahkan sekadar untuk menumpang berteduh saat hujan. Namun, boikot lokal ini sama sekali tidak memengaruhi omset pendapatan warung tersebut. Kekuatan manipulasi visual dari pesugihan ini justru semakin kuat menarik konsumen dari luar kota. Deretan mobil pribadi bernomor polisi, Jakarta dan Bandung, kini mulai mendominasi area parkir, membawa orang kaya yang rela mengantre jam demi mencicipi hidangan yang di mata mereka terlihat sangat eksklusif dan higienis. Lastri yang melihat perkembangan ini dari dalam rumah tidak lagi merasa bangga atau senang dengan tumpukan uang yang kian menggunung di bawah ranjangnya. Ia menyadari bahwa setiap orang asing yang makan di warungnya secara tidak langsung membawa pulang sebagian dari sisa-sisa energi negatif yang dilemparkan oleh makhluk popokan. Beberapa kali ia melihat di berita televisi lokal tentang adanya kecelakaan tunggal yang menimpa bus atau mobil pribadi beberapa kilometer setelah mereka meninggalkan warung Sigo Adem. Meskipun tidak ada bukti medis yang mengaitkan peristiwa tersebut, batin Lastri yang terlatih dalam ketakutan tahu bahwa entitas di rumahnya menuntut bayaran energi hidup dari orang yang telah mencicipi makanannya. Puncak dari tekanan lingkungan terjadi ketika rumah mereka dilempari batu oleh sekelompok pemuda tidak dikenal pada suatu malam di hari pasaran. Sugeng tidak membalas atau melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian sektor setempat. Ia justru keluar ke halaman rumah. Denggeng wajah, penuh luka keropeng sambil tertawa. Terbahak-bahak di bawah guyuran hujan. Di matanya yang mulai meredup dan menguning. Ia melihat bahwa para penduduk, jizanya lah, sekumpulan orang iri yang tidak paham arti dari sebuah pengorbanan besar. Ia merasa dirinya telah berada di atas angin, dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh hukum manusia atau norma sosial. Masyarakat setempat memasuki bulan ke-7 sejak ritual pemanggilan dilakukan. Bau busuk yang berasal dari dalam warung Sigo Adem sudah tidak bisa lagi ditahan oleh dinding-dinding papan jati yang mulai melapuk. Aroma menjijikan itu kini radiusnya telah mencapai radius 50 meter. Membuat para pengguna jalan yang melintas menggunakan sepeda motor terpaksa menutup hidung mereka rapat-rapat. Namun, keajaiban hitam pesugihan ini tetap bekerja dengan presisi yang menakutkan. Bagi mereka yang mengendarai kendaraan roda 4 dengan kaca tertutup, warung tersebut justru memancarkan aura visual yang sangat estetik. Terlihat sejuk dengan papan nama yang menyala terang benderang. Di tengah kegelapan pantura, di dalam rumah belakang, kehidupan Lastri sudah berada di ambang kehancuran total secara psikologis. Ia mulai mengalami halusinasi pendengaran yang parah, mendengar suara makhluk popokan berbicara di dalam bantalnya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, kamar tidurnya kini telah dipenuhi oleh tumpukan pakaian kotor yang sengaja tidak dicuci atas perintah Sugeng, menciptakan ekosistem tersendiri bagi pertumbuhan jamur dan bersarangnya, lipan serta kalajengking di sela-sela kasur.
Sugeng sendiri sudah jarang berkomunikasi menggunakan bahasa manusia yang terstruktur. Ia lebih sering mengeluarkan suara erangan atau gumaman tidak jelas, sambil terus menghitung uang kertas yang sebagian besar telah hancur dan berjamur akibat kelembapan ruangan yang ekstrem. Pada suatu malam yang sangat sunyi di minggu kedua bulan Mei, Lastri memberanikan diri untuk mengintip ke dalam area dapur utama. Setelah mendengar suara benturan keras yang tidak biasa dari arah panci besar tempat merebus kuah soto, melalui celah tirai kain yang dipenuhi noda minyak hitam, ia melihat suaminya sedang berdiri di depan tungku dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Setengah dari wajah Sugeng, tepatnya di bagian pipi sebelah kiri, telah membusuk dan mengelupas, menampakkan jaringan otot dan sedikit tulang rahang bawah yang kehitaman, menyerupai luka nekrosis yang parah akibat paparan bakteri pemakan daging. Di sampingnya, makhluk popokan sedang menjilati luka tersebut dengan lidahnya yang panjang dan bercabang, seolah-olah sedang memanen hasil dari pembusukan fisik sang pelaku. Bukannya berteriak atau melarikan diri, Sugeng justru terlihat sangat menikmati prosesi mengerikan tersebut. Matanya terpejam dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kepuasan spiritual yang gila. Lastri yang menyaksikan hal itu dari balik tirai langsung jatuh terduduk di atas lantai tanah. Seluruh persendiannya terasa lolos dan lemas, hingga ia tidak mampu lagi mengeluarkan suara untuk menjerit. Ia menyadari sebuah kebenaran yang teramat kelam. Pesugihan popokan tidak menghancurkan pelakunya melalui kematian yang mendadak, melainkan dengan cara mengubah tubuh pelaku secara perlahan menjadi bagian dari entitas itu sendiri, membusukkannya hidup dari dalam agar esensi kemanusiaannya hilang sepenuhnya. Keesokan paginya, warung Sigo Adem tetap dibuka seperti biasa oleh Sugeng yang kini menutupi separuh wajahnya menggunakan kain perban kotor yang dipenuhi noda darah dan nanah yang merembes keluar. Para pelanggan yang datang dari kota besar tetap mengantre dengan tertib, sama sekali tidak terganggu oleh penampilan fisik sang pemilik warung yang sudah menyerupai sosok monster dari dalam kubur di mata para pembeli yang telah dibutakan oleh sihir pelaris. Kain perban di wajah Sugeng mungkin hanya terlihat sebagai perban biasa akibat kecelakaan kecil atau luka bakar ringan saat memasak di dapur ekspres mereka. Malam itu, setelah warung ditutup dan keheningan malam kembali menguasai kilometer 142, jalur Pantura, Lastri duduk sendirian di sudut teras, belakang yang menghadap ke arah sawah yang gelap gulita. Ia menatap langit malam yang bersih tanpa bintang, menyadari bahwa hidup yang mereka jalani saat ini hanyalah sebuah fase penantian sebelum kehancuran yang sesungguhnya datang menjemput secara natural tanpa bisa ditolak. Di dalam rumah, suara plak-pluk dari material gaib yang dilemparkan oleh makhluk popokan kembali terdengar, berirama dengan suara erangan suaminya yang sedang menikmati pembusukan. Tubuhnya di dalam kegelapan yang pekat. Kondisi tanah di belakang warung Sigo Adem mulai menunjukkan tanda-tanda anomali yang tidak masuk akal sehat semenjak memasuki bulan ke-8. Air di dalam sumur tua yang digunakan Sugeng untuk ritual membasuh diri berubah menjadi hitam pekat, sekental oli bekas, dan permukaannya selalu memancarkan getaran halus meskipun tidak ada angin yang berembus. Padi-padi di petak sawah tada hujan yang berbatasan. Langsung dengan dapur warung mendadak mati mengering dengan batang yang membusuk berwarna legau, seolah-olah akar mereka telah menyerap racun murni dari dalam tanah. Para petani lokal yang menggarap lahan di sekitar area tersebut mulai menolak untuk mendekati perbatasan tanah sewaan Sugeng, terutama setelah matahari terbenam di ufuk barat. Mereka yang terpaksa melintas di pematang sawah pada petang hari seringkali melihat pemandangan yang mengusik kewarasan. Sosok makhluk popokan tidak lagi bersembunyi di dalam kehangatan atap asbes warung saat malam tiba.
Ia mulai merayap di antara batong padi yang mati, meninggalkan jejak lendir, berkilau yang baunya mengalir mengikuti arah angin, menuju ke permukiman warga. Makhluk itu kadang berdiri tegak di atas dua, kaki belakangnya yang pendek dan bengkak, menatap ke arah deretan rumah penduduk dengan mata merah saganya yang berkedip lambat. Teror visual ini membuat pos ronda yang berada 200 meter dari warung mulai ditinggalkan oleh warga karena para penjaga malam tidak tahan dengan hawa dingin yang menusuk, tulang dan bau busuk yang mendadak pekat setiap jam 2 dini hari. Di dalam rumah, Lastri sudah tidak lagi menempati kamar tidur utama bersama suaminya. Ia memindahkan selembar tikar pandan anyaman ke sudut ruang cuci yang sempit. Tempat yang ia anggap sedikit, lebih jauh dari jangkauan aroma tubuh Sugeng yang kini telah menyerupai bangkai yang berjalan. Namun, perpindahan itu tidak memberinya rasa aman yang esensial. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia bisa merasakan dinding papan di belakang kepalanya bergetar pelan, disusul dengan suara garukan kuku-kuku. Tumpul yang mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam. Dari balik ventilasi udara yang berdebu, Lastri sering kali mendapati sepasang mata kecil tanpa kelopak sedang mengintip aktivitasnya, memastikan bahwa sang istri tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kesucian dari perjanjian gelap yang telah mengikat seluruh aspek hidup mereka. Sugeng sendiri tampaknya telah kehilangan seluruh memori tentang kehidupan masa lalunya. Sebagai seorang perantau dari Boyolali yang jujur dan pekerja keras, ketika Lastri mencoba memperlihatkan foto pernikahan mereka yang telah menguning dan berjamur di dalam bingkai kaca, Sugeng hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tanpa emosi sebelum akhirnya merobek kertas foto tersebut menjadi serpihan kecil. Pria itu kini menghabiskan waktu luangnya di siang hari dengan duduk diam di kursi kayu belakang kasir, tidak bergerak sedikit pun, selama layaknya patung yang terbuat dari lumpur kering. Seluruh sisa energi hidupnya seolah-olah telah disedot secara konstan oleh entitas popokan, menyisakan sebuah cangkang manusia yang digerakkan semata-mata oleh nafsu keserakahan yang belum tuntas. Pada pertengahan bulan Juni tahun 2012, sebuah kejadian janggal kembali menimpa seorang sales distributor bahan makanan yang datang untuk menagih nota pembayaran bulanan. Sales muda yang berasal dari kota Cirebon itu bersikeras untuk masuk ke dalam dapur guna menemui Sugeng secara langsung karena merasa curiga dengan bau menyengat yang keluar dari celah pintu samping. Lastri sudah berusaha menghalanginya di koridor depan. Namun pria itu nekat menerobos masuk dengan alasan mengejar target setoran sore. Begitu tirai dapur disibak, pria itu langsung jatuh berlutut di atas lantai tanah yang becek. Matanya melotot tajam menatap ke arah panci, kuah soto raksasa yang sedang mendidih di atas tungku batu. Di dalam penglihatan normal yang tidak terdistorsi oleh pelaris, sales tersebut melihat dengan jelas bahwa air yang digunakan untuk merebus daging soto bukanlah air bersih, melainkan cairan kental berwarna hijau. Di dalam panci itu, hitam yang menyerupai sisa kotoran padat yang terus mengeluarkan uap beraroma sangat harum ke udara luar. Sales tersebut tidak sempat berteriak. Ia langsung memuntahkan seluruh isi perutnya di tempat, lalu berlari cenggang keluar dari warung tanpa memedulikan tas. Dokumennya yang tertinggal di atas meja. Sugeng yang menyaksikan kepanikan itu hanya tersenyum tipis, menampilkan deretan giginya yang sebagian besar telah menghitam dan tanggal dari gusi yang membusuk. Memasuki bulan ke-9, hukum kausalitas dari pesugihan kuno ini mulai menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengorbanan harga diri dan kebersihan fisik pelaku. Omset warung Sigo Adem mencapai puncaknya hingga Sugeng harus membeli sebidang tanah baru di pinggiran kota Indramayu untuk menyimpan armada truk kontainer bekas yang ia beli sebagai bentuk investasi.
Namun, di tengah limpahan harta yang tidak berseri tersebut, makhluk popokan mulai menunjukkan gelagat yang tidak biasa setiap kali ritual pelemparan kotoran gaib selesai dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Ia berdiam lebih lama di dalam kamar tidur Sugeng, mengeluarkan suara desisan panjang yang nadanya terdengar seperti sebuah tuntutan baru yang mendesak. Sugeng memahami bahwa material gaib yang digunakan oleh sang entitas untuk memanipulasi pandangan para pelanggan kini membutuhkan komponen pengikat yang berasal dari darah segar pelakunya. Makhluk popokan tidak meminta tumbal nyawa manusia lain, melainkan menuntut hak untuk menghisap sumsum tulang Belakang Sujengi secara langsung demi mempertahankan eksistensi sihir pelarisnya di jalur Pantura. Gila oleh beyong kemiskinan masa lalu yang teramat traumatis, Sugeng menyetujui tuntutan baru tersebut tanpa melakukan perundingan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mbah Karsun, yang posisinya kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Prosesi penghisapan energi gaib itu dilakukan di dalam kamar tengah yang terkunci rapat dari dalam menggunakan palang kayu tebal. Lastri yang mengintip dari lubang kunci pintu menyaksikan bagaimana suaminya berbaring telungkup di atas kasur tanpa alas, sementara makhluk popokan menempelkan mulutnya yang lebar dan penuh lendir ke sepanjang tulang belakang Sugeng, tepat di area tengkuk hingga tulang ekor. Suara yang terdengar dari dalam kamar sangat mengerikan. Bunyi seruputan yang dalam disertai dengan suara retakan-retakan kecil dari persendian tulang. Sugeng yang dipaksa melengkung melewati batas normal manusia. Setiap kali prosesi itu selesai, tubuh Sugeng akan terlihat semakin menyusut dan membungkuk, membuat tingginya berkurang beberapa sentimeter dari ukuran aslinya. Dampak fisik dari ritual baru ini membuat cara berjalan Sugeng berubah secara drastis dalam beberapa minggu berikutnya. Pria yang dahulunya memiliki postur tubuh tegap itu kini berjalan dengan tubuh yang hampir melipat ke depan. Tangannya yang panjang menjuntai ke bawah nyaris menyentuh lantai tanah, memberikan impresi visual yang sangat mirip dengan cara bergerak makhluk popokan yang memeliharanya. Kulit di sepanjang punggungnya telah melepuh hebat, mengeluarkan cairan bening berbau amis yang terus merembes, menembus lapisan baju kaos oblong kotor yang ia kenakan sehari-hari. Namun, di bawah pengaruh sihir yang kian pekat, Sugeng tetap memaksakan diri untuk berdiri di dekat pintu masuk warung setiap pagi, menyapa para pelancong yang datang dengan lambaian tangan yang kaku. Lastri yang sudah berada di titik nadir keputusasaan mencoba melakukan upaya terakhir dengan mendatangi seorang pemuka agama di sebuah pesantren kecil yang terletak di pedalaman Zacibareng. Ia menceritakan seluruh kronologi kejadian secara mendetail, mulai dari kedatangan Mbah Karsun hingga kondisi fisik suaminya yang sudah tidak lagi menyerupai manusia normal. Pemuka agama tersebut hanya bisa menggelengkan kepala dengan gurat, wajah penuh keprihatinan yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa pesugihan popokan adalah salah satu jenis ikatan gaib yang paling sulit dilepaskan, karena entitas tersebut tidak mengikat jiwa pelaku melalui kontrak kematian mendadak, melainkan dengan cara melakukan asimilasi fisik secara bertahap hingga batas antara manusia dan setan itu sendiri hilang sepenuhnya. Suamimu sudah bukan lagi manusia seutuhnya, enduk, bisik pria tua berpakaian putih itu dengan nada suara yang bergetar pelan. Jiwa dan raganya sudah menyatu dengan lumpur pembusukan itu. Jika ikatan itu diputus secara paksa sekarang, maka yang tersisa dari suamimu hanyalah tumpukan daging mati yang akan membusuk dalam hitungan detik di depan matamu sendiri. Lastri pulang dengan langkah kaki yang berat, menyadari bahwa pintu pertobatan telah tertutup rapat oleh lapisan semen. Keserakahan yang mereka bangun sendiri di atas tanah, sewaan kilometer ke-142. Pada akhir bulan Agustus tahun 2012,
Sebuah fenomena alam yang luar biasa melanda kawasan pesisir utara Jawa Barat. Badai angin tropis yang disertai hujan lebat berturut-turut selama 3 hari 3 malam menyebabkan aliran listrik di sepanjang jalur Pantura padam total, menciptakan suasana kegelapan yang pekat dan mencekam di kawasan Losarang. Banjir rob dari Laut Jawa mulai meluap, menggenangi jalan raya dan membawa material lumpur hitam yang berbau asin ke halaman depan warung Sigo Adem. Di tengah cuaca ekstrem yang membuat sebagian besar pelaku usaha memilih untuk menutup lapak mereka, Sugeng tetap bersikeras untuk membuka warungnya, menyalakan beberapa batang lilin merah kecil di atas meja makan yang lengket. Kegelapan total dan kelembapan udara yang ekstrem ternyata memicu reaksi yang tidak terduga pada energi pelaris yang ditiupkan oleh makhluk popokan. Kabut gaib yang biasanya bertugas memanipulasi pandangan mata manusia mulai menipis, kalah oleh kepekatan uap air, hujan dan hawa murni dari alam yang bergejolak hebat di luar bangunan. Malam itu, sekitar pukul 11, sebuah bus malam antar provinsi yang mengalami gangguan pada sistem wiper. Kacanya terpaksa berhenti darurat tepat di depan warung Sigo Adem. Sopir dan belasan penumpang yang sudah kedinginan dan kelaparan bergegas turun, merapatkan jaket mereka saat melangkah masuk ke dalam area warung yang rimang oleh cahaya lilin. Begitu melangkah melewati ambang pintu, salah seorang penumpang wanita yang membawa bayi mendadak menjerit histeris hingga menjatuhkan tas bawaannya ke atas lantai. Cahaya lilin yang bergoyang ditiup angin malah memperlihatkan kondisi warung yang sesungguhnya. Tanpa ada filter manipulasi gaib yang menutupinya, mereka tidak melihat sebuah rumah makan yang nyaman, melainkan sebuah ruangan yang tampak seperti bagian dalam dari sebuah bangunan yang telah runtuh dan dipenuhi oleh lapisan kotoran tebal berbau busuk yang menyengat. Di atas langit bambu yang rapuh, terlihat sesosok makhluk berbulu hitam legam berukuran raksasa sedang, bergelantungan terbalik. Dengar, liur berlendir yang menetes konstan jatuh tepat ke dalam mangkuk-mangkuk soto yang telah disiapkan di atas meja saji. Kepanikan massal meledak dalam hitungan detik di dalam ruangan yang sempit tersebut. Para penumpang bus berdesakan berebut keluar melalui satu pintu depan. Beberapa di antaranya jatuh tersungkur di atas lantai tanah yang becek oleh campuran air banjir dan kotoran gaib. Sopir bus yang mencoba menolong penumpangnya sempat bertatapan langsung dengan Sugeng yang duduk di belakang meja kasir. Di bawah temaram cahaya lilin merah, sopir itu melihat dengan jelas bahwa wajah Sugeng sudah tidak memiliki kulit lagi di bagian kirinya. Belatung-belatung kecil tampak bergerak aktif di dalam rongga. Matanya yang telah menguning, sementara tangannya yang kurus kering terus bergerak, menghitung tumpukan lembaran uang kertas yang telah hancur menjadi bubur kertas hitam. Berita tentang terbongkarnya kondisi asli warung Sigo Adem di tengah badai malam itu menyebar dengan kecepatan yang tidak terbendung. Keesokan paginya, aparat desa setempat bersama dengan petugas kepolisian sektor Losarang akhirnya mendatangi lokasi bangunan pada siang hari guna melakukan penertiban dan penyelidikan terkait isu penyebaran penyakit menular atau praktik penyimpangan higienitas makanan. Namun, kedatangan petugas hukum itu disambut oleh pemandangan yang membuat mereka enggan untuk melangkah lebih jauh ke dalam area pekarangan. Warung Sigo Adem tampak sepi dari luar. Pintu depannya terbuka lebar, memamerkan kegelapan bagian dalam yang memancarkan aroma busuk yang radius kepekatannya bisa tercium hingga jarak 100 meter ke jalan raya. Petugas yang memberanikan diri masuk menggunakan masker tebal menemukan bahwa seluruh area lantai bangunan telah berubah menjadi rawa kecil yang dipenuhi oleh cairan hitam berlendir, mirip dengan limbah industri penyamakan kulit yang paling beracun. Tidak ada tanda keberadaan bahan makanan segar atau peralatan memasak yang layak
Yang ada hanyalah tumpukan tulang binatang yang telah memutih dan sisa-sisa kotoran organik yang menumpuk setinggi lutut di sudut dapur. Di tengah-tengah ruangan tersebut, kursi kayu kasir milik Sugeng ditemukan dalam keadaan kosong. Hanya menyisakan beberapa lembar pakaian kotor yang telah menyatu dengan lapisan lumpur gaib di atas lantai. Pencarian terhadap keberadaan Sugeng dan Lastri dilakukan secara formal selama 3 hari berturut-turut oleh pihak berwajib yang dibantu oleh beberapa warga lokal yang mengenal riwayat awal berdirinya warung tersebut. Namun, pencarian itu menemui jalan buntu karena tidak ada satupun saksi mata yang melihat kemana perginya pasang suami istri itu. Setelah malam kejadian bus malam tersebut, beberapa warga berspekulasi bahwa mereka telah melarikan diri keluar kota menggunakan uang hasil pesugihan yang mereka simpan di bank kota. Namun, kenyataan yang tersimpan di dalam dimensi metafisika tanah, Losarang jauh lebih kelam daripada sekadar pelarian fisik seorang kriminal ekonomi. Pada malam keempat setelah warung dikosongkan, Pak Joko mendapati pintu belakang rumahnya diketuk perlahan dari luar sekitar pukul 3 dini hari. Dengan tangan bergetar sambil memegang sebuah parang panjang, ia membuka pintu tersebut hanya untuk menemukan Lastri sedang duduk bersimpuh di atas tanah, berlumpur dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Melalui sisa kain sarung kotak-kotak kotor yang masih menempel pada bagian tulang panggul, warga mengenali bahwa jasad yang telah melebur dengan tanah dan entitas popokan itu adalah sisa raga dari Sugeng. Pria itu tidak pernah pergi meninggalkan tempat usahanya. Ia telah bertransisi sepenuhnya menjadi bagian dari material pengisi tanah gaib yang digunakan oleh makhluk peliharanya untuk mempopoki warung tersebut sepanjang masa. Perjanjian berlangsung. 2 tahun telah berlalu semenjak runtuhnya bangunan. Warung Sigo adem di tepi kilometer 142 jalur Pantura, Losarang. Tanah bekas berdirinya warung tersebut kini dibiarkan telantar begitu saja. Ditumbuhi oleh semak belukar liar dan pohon-pohon. Puring liar yang daunnya berwarna merah darah. Tidak ada satupun pengusaha lokal maupun korporasi modern yang bersedia menyewa atau membeli tanah tersebut. Meskipun lokasinya terbilang sangat strategis untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar atau rest area bagi pengguna jalan lintas Jawa. Aura suram dan hawa dingin yang pekat tetap tertinggal di area tersebut, menjadi sebuah monumen tak kasat mata tentang batas akhir dari sebuah keserakahan manusia yang melewati batas kodratnya. Lastri sendiri dilaporkan meninggal dunia secara alami di dalam fasilitas perawatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi pada akhir tahun 2014 akibat kegagalan fungsi organ dalam yang kronis. Hingga hari terakhir hidupnya, ia tidak pernah kembali mendapatkan kesadaran manusianya secara utuh. Ia menghabiskan melama dengan duduk menghadap ke dinding tembok kamar isolasi sambil menggerakkan tangannya, seperti gerakan orang sedang melempar sesuatu ke udara kosong. Para perawat yang bertugas di bangsal malam seringkali mendengar suara desisan halus yang keluar dari sela-sela ventilasi kamar Lastri, dibarengi dengan munculnya bau apa yang aneh setiap kali jam digital rumah sakit menunjukkan pukul 3 dini hari bagi para sopir truk ekspedisi jarak jauh yang sudah bertahun-tahun menjelajahi jalur Pantura dari Jakarta menuju Surabaya. Kilometer 142 memiliki reputasi tersendiri yang sering dibicarakan dalam obrolan santai di warung kopi daerah lain. Mereka yang kerap melintas di kawasan Losarang pada jam-jam rawan antara tengah malam hingga menjelang subuh seringkali mendapati ilusi visual yang menipu pandangan mata. Dari kejauhan di atas tanah kosong bekas warung Sugeng, kadang masih terlihat pantulan cahaya lampu petromak yang remang-remang, disertai dengan munculnya aroma soto, ayam yang sangat harum dan menggugah selera, yang berembus masuk ke dalam kabin truk melalui sistem pendingin udara. Namun, para sopir senior selalu
memberikan nasihat tegas kepada para kernet atau pengemudi muda untuk tidak sekali-kali menghentikan kendaraan atau menepi di sekitar area tersebut, tidak peduli seberapa lapar atau lelahnya kondisi mereka saat itu. Jika ada pengemudi yang nekat menurunkan kecepatan kendaraannya karena tertipu oleh ilusi warung gaib itu, aroma harum soto tersebut akan berubah secara instan menjadi bau busuk kotoran manusia yang sangat pekat, dibarengi dengan suara benturan keras di atas atap kabin truk, suara plak-pluk yang konstan layaknya ada sesuatu yang basah dan berat sedang dilemparkan dari atas pohon beringin tepi jalan. Praktik pesugihan popokan mungkin kini telah dianggap sebagai mitos usang atau cerita pengantar tidur bagi masyarakat modern yang lebih mempercayai analisis ekonomi logis dalam membangun sebuah bisnis usaha. Namun, bagi mereka yang memahami karakteristik mistis tanah Jawa, kisah tentang Sugeng dan warung Sigo Adem adalah sebuah pengingat yang sangat nyata dan superrealistis tentang bagaimana alam metafisika bekerja menguji integritas moral seorang manusia ketika dihadapkan pada jurang kemiskinan yang dalam, harta dan kemakmuran instan yang ditawarkan oleh jalan kegelapan tidak pernah bersifat gratis. Ia selalu datang dengan harga yang mutlak, meminta bayaran berupa hilangnya martabat, kesucian fisik, dan berakhir dengan asimilasi jiwa ke dalam bentuk nista yang paling rendah di akhir cerita. Kini, setiap kali hujan badai turun melanda kawasan, losarang dan kabut tipis mulai menyelimuti aspal basah. Di kilometer 142, keheningan yang ada di tepi sawah tada hujan itu selalu terasa berbeda. Di bawah rimbunnya semak liar yang menutupi bekas sumur tua Sugeng. Tanah hitam di tempat itu konon tetap basah dan berlendir. Meskipun musim kemarau panjang sedang melanda wilayah Indramayu, sisa-sisa energi popokan telah menetap permanen di dalam pori-pori tanah tersebut. Terus mendekam dalam kesunyian malam yang panjang, menunggu barangkali ada jiwa keputusasaan baru yang bersedia datang menepi untuk menukarkan sisa kemanusiaannya dengan ilusi kemakmuran dunia yang semu.